Melanjutkan video sebelumnya, setelah Xuan Chen menghampiri kelompok Luo Shengshui, tidak lama kemudian, terlihat di belakangnya ada yang datang mengikuti dirinya. Dan itu adalah Mo Kuanyan dan beberapa anggota sekte Xiao Yao lainnya. Dengan posisi mereka yang berlutut di belakang Xuan Chen, hal tersebut membuat Hu Haikuan nampak terkejut. Dengan ekspresi yang sangat shock, Hu Haikuan berkata kepada anggota sektenya, "Kalian, apa yang terjadi dengan kalian?" Tiba-tiba Mo Kuanyan dengan wajah yang berbinar-binar, dia berterima kasih kepada Xuan Chen. Terobosannya sampai menembus ranah surga. Dilanjutkan dengan perkataan dari Han Gong, yang telah dibantu melewati guntur kesengsaraan oleh Xuan Chen, sehingga mencapai apa yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Keterkejutan dari para tetua sekte Xiao Yao terhadap Xuan Chen semakin meledak lagi, setelah mereka mengetahui, bahwa begitu banyak murid-muridnya yang telah menerobos dalam waktu yang bersamaan. Hu Haikuan menggertakkan giginya, dan dalam hati bertanya-tanya, tentang siapakah sosok Xuan Chen sebenarnya. Lalu tiba-tiba Xuan Chen memancarkan aura yang mengintimidasi di hadapan Hu Haikuan. Sambil tersenyum Xuan Chen berkata, "Sepertinya tadi aku mendengarmu, mengatakan ingin memberiku pelajaran." Singkat cerita, Xuan Chen pun telah memaklumi kesalahan mereka. Sekarang pindah lokasi ke aula sekte Xiao Yao. Di sini Luo Shengshui masih tidak terima, atas Xuan Chen yang dipercaya sebagai leluhur dari sekte Xiao Yao. Master sekte, dia tidak mungkin menjadi pertapa senior sekte Xiao Yao, dia hanyalah mantan menantu dari keluarga Luo ayahku. Mendengarkan perkataan Luo Shengshui, Mo Kuanyan pun angkat bicara. "Tetua Luo, meskipun kau ditunjuk oleh leluhur, jika kamu tidak hormat terhadap senior Gu, jangan salahkan kami jika bersikap kasar." Terlihat mereka sambil menunjukkan mata pedangnya di hadapan Luo Shengshui. Luo Shengshui pun dengan tatapan tajam berkata kepada Mo Kuanyan dan yang lainnya, "Aku ingin lihat, siapa yang berani menyentuhku." Lanjut Luo Shengshui berkata kepada Master Sekte Hu Haikuan, "Master, baru saja Gu Xuan Chen menjelaskan, bahwa dia ingin menyelinap menyerangku, jika kamu tidak segera mengeksekusinya, ketika saatnya tiba, leluhur akan meminta pertanggungjawaban, bagaimana Anda akan menjelaskannya?" Terlihat Hu Haikuan nampak tertekan, setelah mendengar perkataan Luo Shengshui. Lalu Xuan Chen menyela perkataannya, "Maksudmu, kau bisa berkomunikasi dengan Xiao Yao dengan bebas? Jika benar, coba tunjukkan, aku ingin melihatnya." Dan Hu Haikuan tiba-tiba sangat marah, mendengar Xuan Chen menyebut nama leluhurnya secara langsung. "Sombong, di aula utama nama leluhur itu tabu, tidak bisa diucapkan langsung." Lanjut Hu Haikuan berkata kepada Xuan Chen, "Karena kau telah melakukan banyak hal baik untuk sekte, sekarang segera bersujudlah ke patung patriark, untuk menebus kesalahanmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bertindak kasar." Xuan Chen menghela napas dalam-dalam, lalu ia berkata, "Para Palkon dan Pukima, penglihatanmu sangat buruk. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi master sekte?" Tiba-tiba saja Hu Haikuan menghunuskan pedangnya ke arah Xuan Chen dari belakang, sambil berteriak sangat marah. Keras kepala, namun hanya dengan 2 jari saja, Xuan Chen mencapit pedang tersebut, membuat Hu Haikuan nampak begitu terkejut. Lalu Xuan Chen berkata kepada Hu Haikuan, "Kau menyuruhku bersujud untuk meminta maaf, kau tanya saja padanya, apa kau mampu melakukannya?" Dengan tatapan tajam, Xuan Chen pun melepaskan energinya dalam satu tarikan napas, yang membuat Hu Haikuan terhempas ke belakang, bahkan dari mulutnya dia sampai memuntahkan cairan merah. Tetua lainnya nampak sontak terkejut, melihat Xuan Chen yang dapat menggunakan teknik dari kitab suci Kaisar Xiao Yao. Lalu patung Xiao Yao yang menjadi muridnya Xuan Chen di kehidupan sebelumnya, tiba-tiba bergerak yang membuat semua orang sampai kebingungan. Luo Shengshui yang terlihat senang, dia menyangka nasib Xuan Chen akan berakhir, karena tidak menghormati patriark Xiao Yao. Namun apa yang terjadi di sana, tidak sesuai dengan apa yang Luo Shengshui katakan. Tiba-tiba saja patung patriark Xiao Yao menancapkan pedangnya di hadapan Xuan Chen, lalu dia berlutut memberi hormat. Murid yang lebih muda Xiao Yao, bersujud kepada masternya. Fenomena tersebut sontak membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut. "Apa, patriark leluhur memanggilnya master?" Lalu Xuan Chen pun berjalan perlahan, dan dia pun duduk di kursi pemimpin sekte sambil berkata, "Aku bertanya sekali lagi, haruskah aku bersujud untuk meminta maaf?" Hu Haikuan pun langsung bersujud kepada Xuan Chen, dengan keringat dingin yang bercucuran dia berkata, "Murid ini tidak memiliki mata telah menyinggung leluhur, mohon maafkan saya." Dalam waktu yang singkat, situasi pun berbalik. Terlihat Luo Shengshui langsung terduduk lemas, setelah mengetahui siapa sosok yang ia provokasi sebelumnya. Xuan Chen menatap tajam ke arahnya, yang membuat Luo Shengshui bercucuran keringat dingin dari wajahnya.
Lalu patung patriark Xiao Yao memohon pengampunan kepada Xuan Chen, karena dia tidak dapat menemukannya selama ratusan tahun berlalu. Xuan Chen pun tidak mempermasalahkan hal itu, lanjut Xuan Chen menyuruh Xiao Yao untuk kembali ke domain suci. Dengan patuh Xiao Yao pun mengikuti apa yang Xuan Chen katakan. Tidak berlama-lama, Xiao Yao pun kembali ke tempat asalnya, sambil dia berpesan kepada seluruh anggota sekte Xiao Yao. Murid-murid Xiao Yao, hormatilah dia seperti kalian menghormatiku. Dan semua orang pun bersujud kepada Xuan Chen, terkecuali Luo Shengshui. Namun tidak lama kemudian, mau tidak mau Luo Shengshui pun ikut bersujud kepada Xuan Chen sambil berkata, murid Luo Shengshui bersujud kepada leluhur. Leluhur, saya harap Anda mengampuniku demi suami dan istri. Ampuni hidup saya. Sayangnya, Xuan Chen bukan orang yang lembut, dia langsung melancarkan serangan ke arah Luo Shengshui, yang mengenai telak tubuhnya sampai Luo Shengshui mengerang kesakitan. Lanjut Xuan Chen bertanya, di mana ketua balai hukum? Tiba-tiba muncul pria berambut merah, yang memperkenalkan dirinya kepada Xuan Chen. Saya Chen Xiaoli, dari Aula Penegak Hukum bertemu dengan leluhur. Dengan tatapan tajam dan dingin, Xuan Chen menyuruh Xiaoli untuk menghapus kultivasi Luo Shengshui, lalu memenjarakannya selama 5 tahun, dan buang dari sekte Xiao Yao. Xiaoli pun langsung melaksanakan apa yang diperintahkan Xuan Chen. Baik leluhur, setelah vonis hukuman diumumkan oleh Xuan Chen, Luo Shengshui yang merasa dipermalukan, dia mengancam Xuan Chen atas nama keluarga Luo. Tak sedikit pun Xuan Chen takut, dia malah mentertawakan ancaman tersebut. Lalu Xuan Chen berkata kepada Luo Shengshui, oh iya, aku lupa belum memberitahumu, seluruh keluarga Luo yang terdiri dari 107 orang, semua mati di tanganku. Hanya tinggal kamu sendirian. Luo Shengshui mendengar perkataan Xuan Chen, dia nampak sangat shock. Tiba-tiba Luo Shengshui menagis dan melontarkan kata-kata kasar. Dasar kau iblis, bunuh saja aku dengan pedangmu. Xuan Chen menjawab permintaan Luo Shengshui sambil memandang rendah. Apa, membunuhmu? Bagaimana kamu bisa begitu murah? Aku ingin kau hidup, untuk melihat bagaimana keluarga Guku bangkit. Sambil tertawa terbahak-bahak, Xuan Chen pun meninggalkan Luo Shengshui, yang penuh dengan keputusasaan. Lalu tiba-tiba datang Xiaoli yang membawa rantai, dan dia pun langsung membelenggu Luo Shengshui, seperti kejadian Xuan Chen yang pernah dia lakukan sebelumnya. Lalu Xiaoli mencekik Luo Shengshui dan berkata, di kemudian hari, kau tidak akan bisa mengatakan sepatah kata pun yang tidak hormat. Terlihat Xiaoli menempelkan sabit di mulut Luo Shengshui, kemudian, dengan sangat brutal Xiaoli langsung merobek mulutnya, sampai cairan merah muncrat sangat banyak. Tidak sampai di situ saja kesadisan Xiaoli, di hadapan banyak para murid yang menyaksikan, Xiaoli menjambak rambut Luo Shengshui, lanjut dia menyeretnya, terlihat cairan merah yang berserakan di lantai aula utama. Bahkan tetua Hu Haikuan yang menundukkan kepalanya, tidak sanggup melihat kengerian yang diperintahkan Xuan Chen kepada Xiaoli. Lanjut Hu Haikuan berkata, apa yang akan diperintahkan leluhur selanjutnya, saya bersedia mematuhi perintah leluhur. Dan Xuan Chen yang muak mendengar panggilan leluhur, dia menyuruh Hu Haikuan dan semua anggota sekte Xiao Yao, cukup memanggilnya dengan sebutan Master saja. Tiba-tiba salah satu tetua berkata, Master pasti memiliki rencana yang matang, untuk keluar dari gunung kali ini bukan? Sekarang aku belum ada rencana, tapi aku ingin bertanya. Katakanlah di mana kultus api yang mengamuk. Pindah ke lain sisi, aula api yang mengamuk. Terlihat seseorang yang melapor ke pemimpinya. Master Sekte Xiao Yao benar-benar menentang surga. Beraninya menyatakan perang dengan anggota dari 3 sekte. Bahkan utusan yang kami kirim juga telah terbunuh. Ini sama sekali tidak menganggap serius kultus api kami yang mengamuk. Dan pemimpin sekte yang bernama Lian pun menyuruh para tetua, untuk segera mengumpulkan pasukan dan mengepung sekte Xiao Yao. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul seseorang yang menerobos ke markas sekte api yang mengamuk, lewat atap aula. Semua orang yang ada di sana nampak terkejut dan berteriak, siapa kau? Ternyata itu adalah Xuan Chen, yang hanya seorang diri menyerang kultus api yang mengamuk. Xuan Chen tidak banyak bacot, dia langsung mengaktifkan skillnya, yang mengikat semua bawahan Lian dengan aura petir. Lian pun tidak tinggal diam, dia langsung menerjang ke arah Xuan Chen, mencoba menyelamatkan para bawahannya yang meminta pertolongan. Terlihat Xuan Chen yang begitu mudah menghindari serangan Lian, lalu Xuan Chen melancarkan serangan balik dari titik buta Lian, sehingga serangan itu mengenai tangannya, sampai memuncratkan cairan merah, dan satu lengannya pun langsung terputus. Lian yang kesakitan, dia pun berteriak sekencang-kencangnya, sampai terdengar keluar aula. Tanganku, lanjut Xuan Chen menatap tajam Lian, dengan tangan yang masih memancarkan aura membentuk sebilah pedang. Kultus api yang mengamuk yah. Kalau begitu, biarkan kau mati seperti namanya.
Dengan senyuman yang menakutkan layaknya psikopat, Xuan Chen menjentikan jarinya, tiba-tiba api yang berkobar langsung membakar seluruh aula sekte tersebut. Terlihat banyak orang-orang yang terbakar hidup-hidup, mereka berteriak kepanasan. Kejadian itu disaksikan Mo Kuanyan dan Han Gong, terlihat mereka sangat terkejut melihat kesadisan Xuan Chen. Apakah ini benar-benar kultus api yang mengamuk, yang menekan kita selama ratusan tahun, dihancurkan oleh senior Gu dalam sekejap? Lalu Hu Haikuan berkata, seakan-akan dialah orang yang paling dekat dengan Xuan Chen. Tenang saja, ikuti master mulai sekarang, jangan membuat keributan tentang adegan ini. Para tetua lainnya nampak malas mendengarkan perkataannya. Lalu Mo Kuanyan berbisik kepada Hu Haikuan, Master Sekte, dapatkah kamu mengontrol sudut mulutmu, yang akan terbang ke langit? Tidak lama kemudian, lanjut Hu Haikuan memberi komando kepada para muridnya. Semua murid sekte dengarkan perintah, ikuti aku. Dia pun melompat dari atas tebing dengan diikuti para muridnya dari belakang. Mereka semua langsung menyerang, setelah kekuatan utama dari kultus api yang mengamuk, telah dihancurkan oleh Xuan Chen. Terlihat pembantaian oleh sekte Xiao Yao, terhadap kultus api yang mengamuk sangat mendominasi. Mereka memporak-porandakan markas besarnya menjadi lautan api. Singkat cerita, keesokan harinya, sekarang Xuan Chen sudah berada di tanah suci primordial. Di sini Xuan Chen memperhatikan pohon suci, sekarang pohon tersebut tumbuh lebih baik daripada sebelumnya. Terlihat sesosok bayangan perempuan di dalam pikiran Xuan Chen, mungkinkah itu adalah wujud dari pohon primordial? Tidak lama kemudian, terdengar seseorang yang mengatakan, murid Xiao Meng memberi penghormatan kepada Master. Xuan Chen yang mendengarnya nampak terkejut. Lalu Xuan Chen mengibaskan aura ke arah sumber suara, dan menyuruhnya untuk memperlihatkan wujudnya. Lalu muncul sosok peri dari pohon primordial, yang langsung memeluk Xuan Chen sambil berkata, Master, mengapa Anda langsung menyerang Xiao Meng? Begitu saya muncul, Xuan Chen nampak keheranan, karena sejak kapan dia menerima murid yang berwujud seperti spiritual. Lalu Xiao Meng pun mengingatkan kejadian masa lalu. Master, apakah sudah lupa, ketika Anda mengajari senior Xiao Yao rahasia jalan surga? Di sini Xuan Chen langsung memotong perkataan Xiao Meng. Apakah kau wujud spiritual pohon primordial? Tiba-tiba Xiao Meng langsung nyosor hendak mencium Xuan Chen. Akhirnya Master ingat Xiao Meng. Lanjut Xuan Chen memperhatikan dengan seksama Xiao Meng, lalu dia memanggil muridnya yang bernama Han Gong. Dan Xuan Chen memberi perintah Han Gong, untuk memanggil semua murid yang tingkat kultivasinya, di atas ranah surga ke atas. Singkat cerita, terlihat di sana sekarang sudah banyak murid dan Hu Haikuan pun ikut serta. Lanjut dia melaporkan total murid yang hadir ada 101 orang. Tiba-tiba Xuan Chen mengeluarkan kuil Lingyin di belakangnya, yang membuat Hu Haikuan dan tetua lainnya nampak terkejut. Lalu Xuan Chen menggabungkan energi dari kuil Lingyin dengan pohon primordial, yang akan membantu dalam berkultivasi. Xuan Chen pun langsung mengajak semua murid yang hadir, untuk segera berlatih di bawah pohon dan kuil Lingyin. Tidak lama kemudian, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap, lalu petir langsung berkelebatan di area tersebut. Yang membuat para murid sangat ketakutan, dengan terpicunya guntur kesengsaraan yang naik ke ranah kaisar manusia. Bahkan Mo Kuanyan pun begitu kebingungan, dengan apa yang sedang dilakukan oleh Xuan Chen. Lanjut Xuan Chen mengaktifkan skillnya, dan langsung mengibaskan auranya ke arah guntur kesengsaraan. Tiba-tiba sambaran guntur langsung menghujam pohon primordial, terlihat aura guntur mulai menjalar di pohon tersebut, lalu kemudian, sosok Xiao Meng yang sebelumnya hanya wujud spiritual kecil, sekarang dia berubah menjadi seorang gadis cantik dewasa. Namun tiba-tiba Xiao Meng menangis. Guntur kesengsaraan terkutuk, telah membuat alisku rontok. Lanjut Xiao Meng memberikan 2 buah primordial kepada Xuan Chen, sebagai tanda terima kasihnya. Lalu Xuan Chen pun melemparkan 1 buahnya ke arah guntur kesengsaraan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba guntur kesengsaraan sekarang menjadi lebih kuat dan menakutkan. Terlihat perubahan warna gunturnya. Lalu guntur tersebut langsung menghujam tubuh Xuan Chen. Dampak dari hantaman guntur kesengsaraan yang telah di-upgrade, membuat area sekitar porak-poranda. Para tetua dan murid lainnya nampak terkejut, melihat Xuan Chen yang memurnikan aura guntur yang lebih besar dari yang sebelumnya. Lalu Xuan Chen sambil tersenyum berkata di dalam hatinya, buah primordial yang telah ditempa oleh guntur, memang memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat. Tidak lama kemudian, semua para murid menyelamati Xuan Chen, yang telah berhasil menembus tingkat kekuatan lain. Dan video pun bersambung.